namanya. Oke, nama Selamat. Ya, Selamat. Maaf telat. Oke. Oke, kita sudah bergabung di sini dalam rangka silaturahmi itu yang pokok. Kedua, kita belajar lewat VC, ngopi bareng, ngolah pikir. Nanti ada pertanyaan sekitar tentang praktisi, tentang profesi kita ini gitu loh. Apakah praktisi itu kiprahnya di dunia ini seperti apa? Apakah praktisi itu haram atau dibolehkan? Itu harus kita terbuka, ya. Jadi mulai dari kata spiritual, ya. Spiritual itu jiwa, ya. Spirit, jiwa keagamaan, ya. Jiwa keagamaan itu disebut spiritual. Kalau kita melihat orang melakukan ritual keagamaan, misalnya ke gereja, orang Kristen, orang Islam ke masjid, orang Buddha ke vihara, mungkin ke tempat peribadatan mereka, itu namanya spiritual secara umum. Jadi spiritual itu mengenai batinnya, jiwa, ya, dan hati pikiran disebut spiritual. Seseorang yang memiliki spiritual yang baik adalah memiliki jiwa yang tenang. Orang yang memiliki jiwa yang tenang disebut spiritualnya sejati, ya. Spiritual juga erat kaitannya dengan, bukan hanya dengan keagamaan, tetapi spiritual berat kaitannya dengan gaib atau ruh atau disebut alam gaib, astral, ya. Spiritual dikaitkan juga dengan hal kegaiban, ya. Dalam hal ini kita belajar mata batin. Mata batin adalah indera keenam kita, indera batin kita yang menembus ke alam mereka. Jadi cakupannya spiritual itu erat kaitannya dengan mata batin, dunia ruh, dunia alam malakut, alam gaib. Oke, silakan. Yang ingin bertanya, silakan saja bertanya tentang spiritual. Silakan. Nanti kita akan melebar ke profesi. Sekarang spiritual secara khusus dulu, gitu. Silakan. Yang mau bertanya, mumpung ada kesempatan. Silakan. Nyantai aja, jangan tegang. nyantai. Boleh dipertanyakan, kok saya menjadi lebih peka umpamanya, kok saya tertarik dengan dunia spiritual. Nah, itu boleh ditanyakan. Silakan Kisendam kalau mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya ini apa? Silakan. Ini pertama ini tentang pribadi, ya, tentang boleh. Apa yang saya jalani selama ini. Ini mohon maaf ya sebelumnya di para senior ya.
karena saya masih baru ini. Sebenarnya sudah lama, cuman baru melaksanakan apa yang diijazahkan sama Pak ini. Orang lama tapi baru ya. Jadi, iya. Jadi saya sudah sekitar 4 hari ini berturut-turut belajar indra keenam atau apa itu? Iya. Spiritual. Mata Iya, batin. zikir indra keenam dan surat al-ikhlas. Iya, betul. Tapi kok belum ada fenomena-fenomena yang Dialami. iya, fenomena gaib itu belum saya merasakan. Apa kurang bagaimana atau Oke. belum waktunya atau kurang lama atau bagaimana? Mohon maaf berbeda. Oke, boleh. Jadi begini, saudara Slamet. Alam gaib ya, membuka indera keenam itu fokus pertama ridho Allah. Ya Allah, hamba mohon maaf turun atas hamba. Bukakanlah mata batin hamba, hijab batin hamba untuk mengetahui alam di sana, alam malakut atau alam gaib. Itu pertama niat mohon ridha Allah. Ya, kedua, di grup atau di chat-chatan seringkali saya jelaskan, usahakan mata tertuju pada titik tengah alis. Jadi mata Anda pusatkan ke sini. Nah, sambil merem pusatkan ke sini. Ini yang disebut asna, ya, titik asna. Ya, mata asna, titik asna. Nanti di tengah itu akan ada seperti titik putih. Titik putih makin lama makin membesar, titik itu ikutin aja sambil meram. Semua lampu dalam kamar ruangan itu harus gelap dan dupa harus dibakar, minyak harus dipakai ya. Jangan sampai tidak memakai minyak atau dupa. Pusatkan ke titik ya, titik kecil tadi kan ada terlihat waktu kita menjem itu akan muncul nanti titik kecil di sini ya. Nah, itu nanti perhatikan itu terus, nanti dia tuh berputar seperti lorong nanti sampai masuk ke sana. Nanti di sana akan berubah suasana seperti remang-remang, seperti subuh di kala subuh fajar ya. Nanti ada sosok yang berseliweran, meskipun tidak jelas ya, bayang-bayang hitam. Nah, itu Anda sudah masuk di dimensi alam gaib ya. Atau nanti Anda melihat padang pasir luas, hutan yang lebat, Anda terus pelajari aja, telusuri aja ke situ, masuk ke alam situ. Tapi ingat, kalau ada palang merah begini jangan diteruskan, itu indra pararaji atau istana jin ya. Oh, ada palang merah, sampai mundur aja, cari jalan yang lain, jangan diteruskan. Kalau diteruskan palang merah itu peringatan, kalau diteruskan ke situ sampai bisa linglung, lupa ingatan, jiwanya tertinggal di sana, tubuh kembali tapi pikiran kita masih di sana, sehingga kita menjadi linglung. Orang bertanya, karena pikiran kita di sana, orang bertanya kita nggak nyambung. Apa? Bingung. Nah, itu peringatan bagi yang sering melakukan zikir wirid mata batin. Perhatikan kalau ada palang merah ya, jangan diteruskan. Nah, setelah sampean melihat itu semua, oke, sudah dirasa cukup. Misalnya 5 menit, 3 menit udah cukup sebetulnya, nggak perlu berlama-lama di sana. Pulang balik, usap muka, bacakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Jadi nanti sadar, berarti sampai sudah kembali ke alam nyata.
Nah, jadi kenapa kok belum bisa masuk? Karena tidak fokus ke sini. Asna, Iya, Mbak, pintunya. sama ketenangan, Mbak. Ya, Ketenangannya belum dapat ya. ketenangan. Jadi kadang-kadang pikiran kita justru malah menggelayang. Pikiran kita ke kejadian sehari-hari, masih ingat, oh pekerjaan, ingat anak istri, ingat kawan-kawan, masih melayang, belum ke satu fokus titik asnanya. Jadi itu masih bermain di imajinasi. Jadi ada prosesnya. Pertama kita berhalusinasi, lalu kita berilusi, lalu kita berimajinasi seolah-olah ada di suatu tempat, dan yang terakhir nanti kita mendapat penglihatan, vision, alam gaib, masuk tembus dimensi gaib. Jadi kalau dikatakan halu wajar, karena itu proses. Nah, setelah itu kalau pikirnya lampunya nggak gelap semua, nggak bisa apa ya? Harus gelap. Begini, kenapa? Satu, karena gelap kita tidak melihat yang lain, hanya kegelapan. Kedua, makhluk astral, dimensi astral itu adanya di gelap. Kalau ada cahaya, dia tidak mau hadir, ya. Kalau kita mau menghadirkan mereka harus di tempat yang gelap supaya kita merasakan kehadirannya dan kita bisa menembus alamnya. Kalau terang itu mereka dari cahaya, jadi kalau terang tidak akan bisa. Jadi usahakan tempat ya gelap sekali, nggak remang-remang lah, jangan terlalu terang. Nah, jadi usahakan gelap. Mungkin Anda masih zikirnya di tempat yang agak-agak terang, jadi susah menghadirkan metafisika tadi. Metafisika itu dengan terang itu dia tidak bisa bergabung dengan terang. Karena metafisika itu terang juga, terang sendiri gitu loh. Nah, coba sampai ada di tempat kegelapan melihat cahaya, titik cahaya, itu metafisika itu. Saya sering kali kita PC melihat titik ya, ada sekian titik gitu kan kalau kita ekspor. Ya itu yang disebut metafisika. Belum bentuk. Setelah diwujudkan, nanti titik tadi bisa berbentuk benda. Keris, mustika, kan gitu. Nah. Terus dengan siapa nih yang bawa nih, yang baru masuk? Berkenalkan. Admin somplak itu. Ya. Dengan Ki siapa ini? Admin somplak. Hah? Ki somplak. Ada. Ki Hasan ya? Ki Hasan bukan? Oh ya. Nah, jadi mungkin udah jelas ya siapa tadi yang bertanya ya, Ki Slamet. Gimana? Udah jelas belum? Iya. Ya, jadi iya sudah jelas. Fokuskan ke sini. Jadi gini apa? Ya, ke sini ya. Ini disebut titik asnanya di sini. Disebut dengan istilah lain kelenjar pineal. Seorang indigo itu kelenjar pinealnya udah terbuka sejak lahir. Kelenjar pineal nggak terlihat, tapi ada di sini. Iya. Gitu. Dia udah aktif, kalau indigo dia udah aktif. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Ki Slamet, insya Allah udah 4 hari. Hari ke-6, ke-7 sampai ke-11 nanti insya Allah menembus dimensi alam gaib. Ya. Ridho Allah, mohon sama Allah, karena Allah Maha Gaib, Allah yang memiliki alam gaib itu, Allah yang memiliki, jadi kita memohon kepada sang pemiliknya gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang spiritual? Oke, saya lanjut aja. Saya Pak mau bertanya Pak. Ya, silakan. Satu-satu. Nanti satu-satu dulu. Ya. Silakan. Bang Yayan dulu Nur. Boleh. Kang Yayan dulu dok, mangga. Yan.
Oh, Yayan Gini ini ya. apa ya? Oke. Bukan Yayan Super, Bang. Bukan ya Yayan yang satunya. Ya betul, ada 2 Yayan. Fotokopi nih. Silakan. Kan waktu HP itu hilang tuh, Bah. Saya ya udah di situlah saya berhenti gitu. Kan sekarang saya bergabung lagi. Iya. Jadi saya harus dari nol apa gimana ya, Bah ya? Teruskan aja. Kemarin udah di mana? Gabung aja. Udah ngamalin apa? Kemarin udah ngamalin apa? Nah, kalau dulu kan udah motong ayam ya dari ya udah. Jabul itu. Berarti tinggal prakteknya ini. Tinggal praktek ya, Pak ya. Praktek ekspor ini. Nggak usah lama-lama. Udah potong ayam langsung aja praktek. Sambil kita belajar kan gitu. Kalau lama-lama kapan kita bisa jalan aja. Karena praktek ekspor itu juga bagian dari pelajaran terpenting ya. Ya, karena nanti kita memang harus seperti itu. Kita memang harus jadi seperti yang kita praktekkan gitu loh. Kalau cuma teori doang, orang juga ini bisa apa enggak ini kan gitu. Bingung, Mbak. Ya, teori doang. Kalau teori doang. Susah dijelasin. Makanya ya praktek ekspor gitu loh. Oke, kita lanjut. Dulu sih sering didatangin macan kumbang dulu tuh. Ada semenjak HP hilang saya belum ngamalin lagi kan. Nggak tahu sekarang ada di mana gitu. Iya, ada penampakan apakah macan kumbang ya? Iya, kalau dulu waktu saya masih istiqomah itu, Bang. Masih ada itu Kang Yayan. Masih ya di samping kanan. Samping kanan. Macan kumbang atau alhamdulillah kalau masih memang makanya betul kata Abah gitu. Betul kata Abah, tinggal kita jalan aja gitu, disambung. Kalau misalkan Kang Yayan yang masih ragu, betul. Ya, misalkan ya maaf ya, Pak. Kalau misalkan Kang Yayan yang masih ragu itu tinggal balik lagi ke Ijabul Rizki lagi gitu. Iya. Oh, iya. Jadi dari itu menurut saya dari nol lagi enggak, jadi langsung di Jabul Rizki. Kalau dari nol kan Jabul Rizki buka mata batin gitu kan. Ada Ikhlas. Ya, nah, ini langsung di Jabul Rizki aja langsung. Istiqomah kan. Jabul Rizki aja. Jabul Rizkinya istiqomah lagi. Ya. Gitu aja. Soal melihat macan itu memang sampean sudah tembus di alam sana, melihat koda macan, udah mata batin udah terbuka, tinggal melatih kepekaan. Jadi mata batin ini seperti sekian persen, 3%, 4%, 10%, sampai 100%. Bagaimana caranya melatih? Melatihnya bagaimana? Praktek ekspor di luar. Jadi praktek ekspor itu ya insya Allah dapat bendanya. Nggak dapat juga nggak apa-apa. Tujuannya bukan hanya benda, tapi pekaan. Karena nggak semua tempat juga ada bendanya ya. Nggak semua tempat juga bisa muncul bendanya gitu. Jadi melatih kepekaan kita juga gitu. Maksud saya. Itu kan waktu kemarin, Mbak, saya kan ziarah ke buyut yang ada di sini kan. Iya. Ke Tepuh lah hitungannya. Ayah merasakan terjadi benturan energi sampai saya muntah, Bang. Ngalamin itu, Bang. Waktu malam Jumat itu. Itu pertanda sampean sudah mulai peka itu ya. Seorang yang udah peka itu memang kalau di tempat-tempat tertentu ya, itu akan mengalami benturan. Muntah, mual, pusing. Itu sampean sudah mulai peka itu. Udah ke tingkat yang lebih bagus sebetulnya. Bagaimana caranya supaya tidak mual, tidak muntah? Ya, banyak baca salawatnya, niatnya pagar. Jadi walaupun di tempat yang berat ya, besar energinya, kita tetap enjoy. Tetap enjoy, tidak mengalami apa tadi mual-mual. Jadi itu juga mengganggu kita kalau kita nggak fokus kalau kita mual-mual kan gitu. Jadi salawatnya lagi diolah lagi, dizikirin lagi tuh salawatnya gitu. Ya, itu buat pagaran diri kita. Ya, pagar diri.
Oke. Itu Selawat Nurijati ya? Iya, betul. Iya. Demikian jawabannya. Ada lagi yang bertanya? Yang bertanya? Terus si Akang tuh mangga. Silakan, Kang. Ya, silakan yang atas. Kitanjung bagi Aka itu. Silakan kalau mau bertanya. Ya, Abah mungkin selama saya bergabung di grup Mata Batin dengan Abah, kan selama ini kan saya juga nggak mengenal namanya dunia spiritual gitu ya, yang seperti dilakukan di grup Abah ini. Cuma setelah menjalani jadul Gusti, itu juga ada semacam energi yang masuk dalam tubuh kita, terus dalam mengamalkan zikir mata batin itu juga memang kalau secara visualnya kita kan belum bisa langsung terbuka nampak langsung gitu, dari sisi kehadiran ada gangguan semacam benda jatuh, pintu diketuk dan macam-macam itu sudah saya alami ya Mbak. Terus kadang-kadang kalau ke makam-makam yang begitu memiliki suatu energi, kalau kita secara langsung dan sosok yang ada di situ Bapak. Cuman secara batin saya bisa melihat, merasakan kehadiran sosok yang ada di situ. Cuman kalau misalnya dalam hari-hari berpikir itu batin kita agak sulit terkoneksi ke sana. Mungkin itu aja apa yang saya sampaikan Abah. Terima kasih. Oke. Jadi memang untuk awal aja ya sebetulnya pada zikir kita melihat memasuki dunia gaib, alam gaib. Untuk selanjutnya ada yang masih mengalami seperti itu, ada juga yang tidak lagi mengalami tapi sudah peka di luar sana itu. Jadi ada dua kategori, masih pada saat zikir masih menembus alam sana, ada juga yang tidak lagi menembus tapi menjadi peka. Bila ada di suatu tempat yang ada energinya, terbukalah dia gitu. Seperti yang Anda alami itu saat zikir tidak mengalami apa-apa tapi berada di tempat yang angker atau yang berenergi, merasakan sesuatu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang kalau zikir selalu masuk ke alam sana, seperti Ki Waniman, kalau zikir dia pasti masuk ke alam sana. Gitu ya. Sebetulnya nggak ada masalah kita mau zikir lebih fokus lagi ya, lebih fokus lagi untuk dapat ketenangan ya, sakinah. Mau zikir ke alam, tembus alam gaib, meditasi juga nggak ada masalah. Dalam hal ini nggak menjadi itu sesuatu yang membuat itu nggak peka, enggak. Tetap Anda semua mendapatkan kepekaan. Hanya saja ada yang memang saat terbuka dia langsung merasakan, ada yang merasakan sakinah tapi di luar sana merasakan ada energi. Itu bagus juga, nggak ada masalah. Jadi memang masing-masing orang berbeda ya, berbeda. Itu Siap Bapak, siap. Ya. Oke, ada lagi? Siapa lagi yang bertanya? Masih berapa menit lagi nih? 24 menit udah berlanjut, berjalan. Ya, mungkin. Salam Amin. Oke, assalamualaikum Ki Aming. Ki Amin, Ki Muhammad Amin udah gabung. Ya. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah Ki Amin sehat. Alhamdulillah. Syukurillah. Oke, masih ada
Ada pertanyaan, saya tunggu 24 menit sudah berjalan. Kipas itu kipas, ya amin. Suara kipas ya? Enggak ada Ki. Enggak ada. Itu suara apa itu? Oke, kita lanjut tentang spiritual. Bagaimana pandangan dunia tentang profesi spiritual atau yang lebih dikenal paranormal? Apakah paranormal ini haram hukumnya? Apakah paranormal ini membantu? Dari sejarah ya, sejarah masa-masa lalu, spiritual paranormal itu membantu. Kalau dari sejarah, seperti raja-raja itu memiliki spiritual secara khusus untuk menata tata negaranya, memiliki penasihat kerajaan. Itu seorang penasihat kerajaan itu dari kalangan spiritual. Seperti itu. Di zaman now sekarang, milenium, spiritual tetap terus berkembang. Masih ada orang-orang yang menekuni dunia spiritual. Jadi kalau di Nusantara ini memang udah nalurinya spiritual dari leluhur. Kebanyakan dari leluhur turun-temurun. Spiritual bermacam-macam. Ada yang spiritual Islam. Ilmu amalan tentunya dari kitab suci Al-Quran. Ada spiritual dari kalangan lain. Mereka juga disebut spiritual dengan keagamaannya. Secara khusus lagi, spiritual itu orang yang mengerti tentang dunia gaib, alam gaib, makhluk astral, atau alam supranatural. Seperti apakah contohnya spiritual? Salah satunya memiliki kepekaan mata batin. Karena semua berawal dari mata batin. Spiritual akhir-akhir ini sudah bisa diterima oleh masyarakat, banyak yang menerimanya. Profesi sebagai spiritual. Lebih berkembang lagi sekarang disebut indigo. Fenomena indigo, paranormal atau spiritual. Bahkan ditayangkan di televisi tentang kegiatan indigo atau spiritual ini sudah bisa diterima. Jadi menurut saya spiritual sudah bisa diterima di dalam dunia ini, kiprahnya untuk membongkar, menolong kejahatan metafisika, santet, sihir, ilmu hitam, tenun, teluh, kejahatan yang dilakukan oleh manusia lewat metafisika. Kalau kejahatan yang dilakukan oleh manusia dengan cara nyata, kriminal, itu ada polisinya, ada hukumnya yang menangani. Tapi kalau kejahatan yang dilakukan secara metafisika, itu hanya orang-orang spiritual yang bisa menangani. Jadi saya membantah semua hal buruk yang diopinikan untuk kalangan spiritual. Ya. Kita bukan dukun yang cabul, kita bukan dukun yang menipu.
kita adalah orang-orang yang komitmen menolong sesama dengan jalur supranatural. Kita tidak pakai trik sulap, tidak pakai trik sulap-sulap yang membohongi, membodohi masyarakat. Kita memakai doa-doa yang dipanjatkan. Jadi saya membantah semua isu-isu, opini-opini. Kita harus membantahnya. Karena apa? Karena itu tidak kita lakukan. Jangan menggeneralisir, ya, memperluas pengertian dari dukun cabul atau dukun tipu. Kita bukan dukun cabul, kita bukan dukun tipu. Kita orang-orang yang terpanggil untuk menolong orang lain. Itu visi misi kita. Kita tidak menyinggung siapakah yang beropini masa bodoh. Kita tidak menyinggung orang lain. Kita di sini membela karena profesi kita spiritual, supernatural atau paranormal. Oke, waktu sudah 30 menit berlalu. Yang baru datang mohon maaf karena pembahasannya udah panjang lebar. Waktu juga saya hanya berikan 30 menit karena nanti mungkin ada tugas lagi, ekspor, tarik benda pusaka, ada juga yang praktek ya, nanti insya Allah ada juga yang minta tolong, jadi waktu saya bagi. Saya rasa pelajaran untuk malam hari ini tentang metafisika dunia spiritual dan penjelasan saya tentang spiritual seperti apa di mata dunia, ya sudah saya jelaskan tadi. Kita adalah profesi yang bagus dan baik dan perlu dilestarikan. Karena kalau tidak ada spiritual, maka banyak setan yang guntayangan. Banyak orang kena santet, banyak orang kena teluh, tidak tahu obatnya, mau lari kemana. Itulah jasa spiritual ya. Oke. Saya akhiri saja ya dengan moto maju terus. Ya, dengan moto maju terus, ya, jalankan perintah Allah, jauhkan larangannya, kita maju dan menolong orang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, ya. Kita akhiri saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.